Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jaharin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 1 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 10 ayat 21-24. Kita diingatkan supaya selalu tahu bersyukur. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengajar kami untuk tahu bersyukur. Sadarkanlah kami ya Tuhan, agar selalu tahu bersyukur dan berterima kasih kepadamu dan sesama. Karena tanpa Engkau dan sesama kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 10 ayat 24 ayat 21-24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bersyukurlah kepada Tuhan dan sesama. Injil hari ini mengisahkan kepada kita bahwa Yesus Kristus bergembira dalam Roh Kudus. Katanya, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Apakah yang dimaksudkan Yesus dengan pernyataan ini? Yesus Kristus mau katakan kepada para pendengar bahwa banyak orang yang berpendidikan tinggi tidak percaya kepadanya. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala, semuanya sudah mengikuti pendidikan formal, tetapi mereka sama sekali tidak percaya apa yang diajarkan Yesus. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Mereka sama sekali tidak menerima pernyataan Yesus sewaktu Ia katakan, Siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan Yesus ini dianggap sebagai satu penghujatan terhadap Allah. Karena itu, mereka selalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Sebaliknya, masyarakat sederhana, miskin, dan orang sakit sangat setia mendengarkan Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemana Ia pergi. Para penderita kusta, orang buta, tuli, dan bisu berteriak memanggil Yesus dan memohon belas kasihan-Nya. Mereka memberi diri untuk disembuhkan. Mereka menyapa Yesus, Putra Daud, Tuhan. Para murid-Nya menyapa Dia dengan sapaan Mesias, Putra Allah. Yesus Kristus sangat berbahagia karena Bapaknya menggerakkan hati manusia yang sederhana, membuka mata hati mereka agar bisa melihat Dia sebagai Kristus, Mesias. Dalam kesederhanaan, mereka bisa melihat dalam diri Yesus kekuasaan Tuhan. Tuhan sungguh hadir dalam diri Yesus. Ia dan Allah adalah satu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana tanggapan kita akan Injil hari ini? Sebagai orang yang sudah mendapat pendidikan sangat tinggi, S3, S2, S1, bagaimana pengamalan iman kita akan Yesus? Apakah kita tetap merasa bergantung kepadanya? Apakah kita selalu meminta Dia untuk membantu kita dalam keterbatasan kita?
Atau kita tidak mau peduli lagi dengan kuasa Tuhan. Kita hanya mau menggunakan kemampuan intelektual kita tanpa melibatkan Tuhan dalam kegiatan harian kita. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesungguhnya kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan Tuhan dan sesama. Tuhanlah yang mempertemukan orang tua kita. Tuhanlah yang menghendaki agar kita ada di dunia ini. Sejak dalam kandungan ibu, kita sudah membutuhkan sesama. Selagi kita dalam kandungan ibu, ibulah yang memberi kita makanan. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita sudah menjadi manusia hebat, janganlah berpikir bahwa kehebatan itu hanya karena kemampuan kita. Sama sekali tidak. Banyak pihak yang sudah membuat kita demikian. Tuhan dan sesama dengan caranya sendiri sudah berjasa membuat kita menjadi orang hebat. Bersyukurlah kepada mereka. Marilah saudara-saudari dan anak yang terkasih, peganglah Tuhan dan sesama. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada mereka, karena dengan caranya sendiri, Tuhan dan sesama sudah, sedang, dan akan selalu membantu kita. Rendah hatilah selalu. Kami mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati kita dan juga orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.